Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas materi lanjutan persamaan trigonometri. Pada bab ini kita akan bahas mengenai persamaan kosinus. Nah, perhatikan. Kalau nanti diketahui katanya cos X, ya, cos X itu sama dengan cos theta, maka nanti X itu sama dengan plus minus theta ditambah K kali 360. Atau 1 X sama dengan theta tambah K kali 360. 2 theta X sama dengan min theta tambah K kali 360. Jadi sama seperti sinus kemarin, kosinus juga mempunyai dua persamaan nanti. X sama dengan theta tambah K kali 360. Yang kedua X sama dengan min theta tambah K kali 360. Di mana K itu sama seperti sinus, K itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat boleh positif, boleh negatif, dan juga boleh nol. Oke, langsung saja kita masuki contoh yang pertama. Oke, di sini dikatakan cos X, ini X ya. Cos X sama dengan setengah akar 2. X itu berada antara 0 sampai 360. Nah, ditanya tentukan himpunan penyelesaian atau nilai dari X. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikan ini dengan cara membentuk kosinus di kiri dan di kanan. Maka cos X itu sama dengan kosinus berapa yang hasilnya setengah akar 2? Ya, kosinus 45. Ya, kita cari dulu kosinus yang hasilnya setengah akar 2, yaitu kosinus 45. Nah, selanjutnya kiri kanan sudah bentuk cos. Maka nanti kita perolehlah persamaannya. Yang pertama X sama dengan 45 tambah K kali 360. Ya, sama seperti penyelesaian pada sinus kemarin. Sekarang kita lihat untuk K sama dengan min 1. Kalau K min 1, maka hasilnya nanti negatif. Sementara di sini harus sebesar 0 ya. Maka min 1 tidak mungkin. Untuk K sama dengan 0. X-nya 45. Memenuhi ya. Memenuhi. Oke, berikut. Untuk K sama dengan 1. Kalau K-nya 1, 360 tambah 45. Itu sudah lewat dari 360. Sementara di sini maksimal 360. Jadi tidak memenuhi. Masuk ke persamaan 2. X sama dengan min 45 tambah K kali 360. Nah, kita masuki untuk X-nya untuk K maksudnya, K-nya min 1. Nah, min 360 kurang 45, makin minus. Sementara di sini X-nya harus positif. Nah, kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 juga negatif, tidak memenuhi. Kalau K-nya 1, ya 360 dikurang 45, itu 315. Oke, kalau K-nya 2 sudah lewat ya, jadi tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 45 dan 315. Oke. Nah, sekarang kita masuki soal yang kedua. Soal yang kedua katanya 2 cos 3x kurang 60 dikurang akar 3 sama dengan 0. Nah, X-nya berada antara 0 sampai 360. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, min akar 3 kita lempar dulu atau kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 2 cos 3x kurang 60 sama dengan akar 3. Oke, lalu cos 3x kurang 60 sama dengan akar 3 per 2. Nah, atau setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Lalu kita carilah kosinus yang hasilnya setengah akar 3. Kosinus berapa kira-kira yang setengah akar 3? Ya, kosinus 30. Maka cos 3x kurang 60 itu sama dengan cos 30. Ya, berarti kita peroleh yang pertama 3x kurang 60 sama dengan 30 tambah K kali 360. Kita pindahkan min 60. 3x sama dengan 30 ditambah 60 tambah K kali 360. 3x sama dengan 90 tambah K kali 360. Lalu semua kita bagi 3. Maka diperoleh X sama dengan 90 bagi 3, 30 tambah K kali 360 bagi 3 itu 120. Lalu kita periksa nilai X ya. Nah, yang pertama, kalau K-nya minus. Nah, kalau K-nya minus itu tidak mungkin karena K-nya harus positif ya. Kalau minus 1 ini minus 120 tambah 30 itu minus
Sementara di sini X-nya harus positif. Nah, kalau K-nya 1, kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya 30. Lanjut. Kalau K-nya 1, 1 kali 120, 120 tambah 30, 150. Kalau K-nya 2, 2 kali 120 itu 240. Tambah 30, itu 270. Kalau K-nya 3, 3 kali 120 itu 360, tambah 30 sudah 390. Sudah lewat dari 360, maka tidak memenuhi. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua. 3X kurang 60 sama dengan min 30 tambah K kali 360. Pindahkan min 60. 3X sama dengan min 30 tambah 60 tambah K kali 360. Ya, maka kita peroleh 3X sama dengan 30 tambah K kali 360. Nah, semua kita bagi 3 menjadi X sama dengan 10 tambah K kali 120. Ya, maka kita peroleh X-nya sama dengan, sama seperti tadi, kalau K-nya min 1, nanti ini negatif, sementara yang diminta adalah positif ya, maka tidak memenuhi. Untuk K-nya 0, X-nya 10. Untuk K-nya 1, 1 kali 120, 120 tambah 10, 130. Untuk K-nya 2, 2 kali 120 itu 240 tambah 10, 250. Untuk K-nya 3, 360 tambah 10, 370, sudah lewat ya, ini 360. Maka kita perolehlah himpunan penyelesaiannya adalah, oke, kita gabungkan semua. Kita mulai dari yang paling rendah. 10, ini ya, 30, 130, 150, 250, 270. Oke, nah inilah himpunan penyelesaian untuk soal yang ini. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3. Diketahui cos kuadrat X dikurang 2 cos X kurang 3 sama dengan 0. Di mana X-nya terletak antara 0 sampai 360. Nah, kalau nanti kita ketemu soal bentuk seperti ini, lihat ini di sini cos kuadrat X, di sini cos X. Nah, ini bisa saja kita lihat ini bentuk persamaan kuadrat, ya. Bisa saja ini kita faktorkan, ya. Langsung kita faktorkan saja karena di sini sudah bentuk persamaan kuadrat di mana yang kuadratnya adalah, di mana variabelnya adalah cos X. Nah, di sini cos kuadrat X, di sini cos X. Ya, atau kalau kita mau, kita misalkan pun boleh. Misal P sama dengan cos X, maka diperoleh P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan, cari dua bilangan, jika dijumlah min 2, jika dikali min 3. Maka kita peroleh P kurang 3, P tambah 1 sama dengan 0. P sama dengan 3, P sama dengan min 1. P itu tadi apa? Ya, P itu adalah cos X. Cos X sama dengan 3, cos X sama dengan min 1. Nah, ingat, ini harus tahu ya. Untuk sin, ini sin X dan cos X, ini nilainya terletak di antara 1 dan min 1 ya. Terletak di antara 1 dan min 1. Oke, jadi dia paling kecil minus 1, paling besar 1. Di luar ini, maka untuk sinus dan kosinus tidak memenuhi. Perhatikan di sini cos X sama dengan 3, maka tidak mungkin kosinus X itu 3, karena paling besar kosinus itu adalah 1. Maka ini tidak memenuhi. Jadi cukup kita periksa cos X sama dengan min 1. Nah, ini memenuhi, karena X-nya boleh, cos X boleh min 1. Nah, untuk cos X sama dengan min 1, kita ubah ruas kanan bentuk cos, sehingga diperoleh cos X sama dengan kosinus berapa yang min 1. Nah, perhatikan, kalau kemarin di sinus boleh kita ambil cuman nilai sin, misalnya ini sinus ya, boleh kita ambil nilai sinus yang min 1. Contoh, min sin 90. Nah, karena sin 90 adalah 1, min sin 90 itu min 1. Tapi ingat, hati-hati, untuk kosinus itu tidak berlaku. Karena apa? Karena pada pertemuan berikutnya sudah saya ingatkan bahwasanya sin min X itu sama dengan min sin X. Sementara cos min X itu sama dengan cos X. Nah, dia tetap positif. Jadi untuk sinus boleh
sin min X itu boleh min sin X. Misalnya, sin min 90 itu sama dengan min sin 90. Tapi untuk cos min 90 itu tidak sama dengan min cos 90. Karena cos min 90 itu tetap cos 90. Jadi tidak berlaku untuk cos. Pengubahan seperti sinus. Lalu bagaimana kalau ketemu seperti ini? Cari nilai cos yang hasilnya min 1. Ya, cos yang min 1 adalah cos 180. Maka kita peroleh X sama dengan 180 tambah K kali 360. Nah, perhatikan X itu batasnya dari 0 sampai 360. Maka tidak mungkin K itu negatif. Nah, kalau K-nya 0, X-nya sama dengan 180. Kalau K-nya 1, nah, kalau K-nya 1, X-nya sudah lewat ya, jadi tidak memenuhi lagi. Berikut, yang kedua, X sama dengan min 180 tambah K kali 360. Nah, ini juga sama, K-nya tidak mungkin negatif, dan K-nya juga tidak mungkin 0, tapi K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan min 180 tambah 360, itu sama dengan 180. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 180. Nah, hanya inilah penyelesaiannya, 180 untuk soal ini. Oke. Perhatikan, sekarang kita masuki soal nomor 4, di mana dikatakan di sini 2 sin kuadrat X tambah cos X kurang 3 sama dengan 0 untuk interval X berada antara 0 sampai 360. Nah, ini agak mirip sama soal nomor 3 tadi, hanya pada soal nomor 3 tadi, ini pangkat 2-nya sama-sama cos X dengan yang pangkat 1-nya. Nah, di sini yang pangkat 2-nya cos kuadrat, sin kuadrat X, yang pangkat 1-nya cos X. Lalu bagaimana nanti kalau kita ketemu soal seperti ini? Nah, perhatikan yang berpangkat 1-nya, cos X. Ini menjadi patokan. Siapa tidak berpangkat 1, dia jadi patokan. Karena di sini cos X, maka yang kita ubah adalah sin kuadrat X. Bagaimana mengubahnya? Gunakan rumus identitas. Sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Maka ini berubah menjadi 2 dikali 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 3 cos X kurang 3 sama dengan 0. Kalikan. 2 kurang 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X kurang 3 sama dengan 0. Min 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X. 2 kurang 3. Min 1 sama dengan 0. Semua kita kali dengan min. Maka diperoleh 2 cos X, cos kuadrat X, kurang 3 cos X, tambah 1 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita faktorkan. Ya, kalau ini kita faktorkan, ya, atau kita misalkan dulu. Misal, P sama dengan cos X. Maka ini menjadi 2P kuadrat kurang 3P tambah 1 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ini kita faktorkan, ini diperolehlah 2P kurang 1, P kurang 1 sama dengan 0. Ya, kalau kita kali ini 2P kali P, 2P kuadrat, 2P kali min P, min 2P, min 1 kali P, min 1, min 2P tadi, kurang P, itu min 3P, min 1 kali min 1, 1. Cocok ya? Oke, maka kita peroleh P sama dengan 1/2, atau P sama dengan 1. Oke, perhatikan. P itu tadi adalah cos X. Kita ganti ya. P itu adalah cos X sama dengan setengah, atau cos X sama dengan 1. Nah, perhatikan. Sudah? Maka dari sini kita perolehlah, kita ubahlah setengah ini menjadi cos. Cosinus berapa yang setengah? Nah, ini boleh kita tulis menjadi cos X sama dengan cosinus setengah adalah cos 60. Ya. Nah, atau yang ini cos X sama dengan cosinus yang menghasilkan 1 adalah 0. Oke. Nah, perhatikan. Saya buat di sini intervalnya ya. Di sini buat interval X-nya tadi. Oke, saya buat di sini. X itu berada antara 360, 0 sampai 360. Biar jangan repot nanti melihatnya ke atas lagi. Oke, maka dari sini kita perolehlah X sama dengan
Ini yang pertama, X sama dengan 60 tambah K kali 360. Ya, oke, ini saya tarik garis. Sudah, maka X sama dengan, kalau K-nya 1, kalau K-nya min 1, nanti negatif, sementara X-nya diminta positif. Kalau K-nya 0, dia 60, boleh ya, 60. Kalau K-nya 1, sudah lewat dari 360, sementara maksimal 360. Maka X-nya 60. Untuk kasus kedua, X sama dengan min 60 tambah K kali 360. Kalau K-nya min 1, maka makin negatif, sementara harus besar 0. Oke, maka kesimpulannya K-nya tidak boleh min. Kalau K-nya 0, min 60 juga tidak boleh. Kalau K-nya 1, 360 kurang 60 itu 300. X-nya sama dengan 300. Ya, untuk kasus yang berikut, yang ini. Nah, ini bukan 0 ya, cos 0 maksudnya. Sorry, cos 0, bukan 0. Cos 0. Maka X untuk yang pertama, X sama dengan 0 tambah K kali 360. Oke, kalau K-nya min 1, nggak mungkin ya, karena diminta positif. Kalau K-nya 0, maka X-nya 0. Kalau K-nya 1, X-nya 360. Masih mungkin ya. Oke, K-nya 2, tidak mungkin lagi. Untuk kasus kedua, X sama dengan min 0 tambah K kali 360. Nah, min 0 itu sama aja dengan 0. Berarti X-nya juga sama dengan 0 dan 360. Nah, dari kedua ini, kalau kita gabung, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 60, 300, 360. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 4. Nah, jadi kalau nanti kita ketemu soal seperti ini penyelesaiannya dan inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, demikian untuk persamaan kosinus. Di pertemuan berikutnya, di bagian ketiga, kita akan bahas mengenai persamaan tangen. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.